Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Semazar, apa kabar? Semoga kita semua selalu diiringi dengan hal-hal baik. Selamat datang di episode pertama, episode perdana podcast SMA Al-Azhar yang kami beri nama Jagongan. Jam ngobrol ringan. Kita ngobrol yang ringan-ringan aja, karena yang berat cuman mahamin kamu. Iya. Oke, di episode pertama kali ini tentunya dengan saya, Yuda, dengan topik yang cocok untuk kita obrolin bareng. Nah, rasanya kurang afdol nih kalau podcast hanya ada saya, ya nggak? Oke, maka dari itu saya akan memperkenalkan salah satu sosok yang berpengaruh, yang benar-benar biasa kontribusinya selama belasan tahun untuk memajukan dan mengembangkan SMA Al-Azhar. Tahu kan siapa orangnya? Ya, sudah pasti beliau adalah Kepala Sekolah SMA Al-Azhar kita tercinta. Siapa lagi kalau bukan Dr. Andes Haji Nuripan, MPD, atau biasa disebut Ustadz Nuripan. Assalamualaikum Ustadz Nuripan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Alhamdulillah baik ya Ustadz ya. Oke, karena sekarang kita sudah bergabung dengan Ustadz Nuripan nih ya. Jadi kira-kira topik apa sih yang bakalan kita obrolin bareng? Ya bener banget, kita akan ngobrolin tentang sekolah penggerak. Nah Ustadz Nuripan, gimana nih perasaannya sebagai kepala sekolah SMA Al-Azhar akhirnya diberikan amanah atau diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk dijadikan sebagai sekolah penggerak, yang dimana banyak banget kan sampai hari ini belum banyak sekolah yang bisa menjadi sekolah penggerak. Oke Pak Yuda, jadi kami selaku kepala sekolah SMA Al-Azhar ini ditunjuk atau diamanati sebagai sekolah penggerak. Ini sangat senang sekali Pak Yuda ya. Akan tetapi perlu saya klarifikasi, ini bukan diamanati, bukan diberi kesempatan Pak Yuda, tapi kami ditunjuk sebagai kepala sekolah penggerak, sebagai sekolah penggerak. Ini hasil tes yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kemendikbud. SMA Al-Azhar ini masuk dalam tahap kedua. Alhamdulillah, langsung saya ini ya lolos daripada seleksi dari 10.000 calon pendaftar. Alhamdulillah, akhirnya sampai saat ini saya benar-benar dinyatakan sebagai kepala sekolah penggerak, dan sekolah SMA Al-Azhar juga dinyatakan sebagai sekolah penggerak. Jadi saya sangat senang hati Pak Yuda, karena sejak awal ini sudah bergabung dengan Kemendikbud sebagai sekolah penggerak, sehingga sejak awal kami pun sudah diberi kesempatan untuk melaksanakan program sekolah penggerak ini. Seperti itu Pak Yuda. Oke Ustadz, berarti memang SMA Al-Azhar istilahnya tidak diberikan cuma-cuma ya, tidak diberikan wah nih SMA Al-Azhar saya pilih sebagai sekolah penggerak, tapi memang ada proses seleksi yang panjang sampai akhirnya SMA Al-Azhar dipercayai. Perjuangan yang luar biasa itu Pak Yuda. Oke, berarti saya juga mengucapkan selamat nih kepada Ustadz Nuripan yang sudah terpilih menjadi kepala sekolah penggerak. Terima kasih atas wah, keren sekali kan sahabat Semazar. Nah, oke, apa sih yang sudah dipersiapkan Ustadz Nuripan sebagai kepala sekolah SMA Al-Azhar yang sudah terpilih menjadi kepala sekolah penggerak di SMA Al-Azhar? Pak Yuda, tentunya di saat kita ini mendapatkan sebuah kepercayaan dari hasil seleksi itu, maka yang sudah kami siapkan untuk menuju pada proses implementasi sekolah penggerak, yang pertama, saya ini sudah melakukan koordinasi Pak Yuda, sudah melakukan jejaring ya, melakukan sebuah koordinasi dengan siapa? Jejaring, koordinasi, membangun sebuah komitmen itu dengan fasilitator ya. Jadi fasilitator ini sejak awal kami gandeng, guna apa? Guna memberikan sebuah ilmunya, pengalamannya, termasuk kontribusinya ya, kepada kami dan pada implementasi sekolah SMA Al-Azhar sebagai penggerak.
Dan fasilitator ini tidak hanya di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, di tingkat pusat, ini pun juga sudah kami lakukan jejaring. Yang kedua juga saya lakukan jejaring dengan sekolah penggerak di tahap yang pertama. Saya melihat yang jelas sekolah penggerak di tahap yang pertama ini sudah mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, sehingga koordinasi jejaring ini kami lakukan kepada kepala sekolah penggerak di tahap yang pertama. Ini Pak Yuda. Kemudian yang ketiga, saya juga mengadakan koordinasi dengan pengawas Pak Yuda. Jadi pengawas kami yang ada di tingkat Provinsi Jawa Timur ini juga saya lakukan koordinasi dan komunikasi. Bagaimana nanti itu dalam mengimplementasikan sekolah penggerak ini. Termasuk pengadaan buku-buku program sekolah penggerak saat ini sudah mulai saya pesankan. Kemana pesannya? Pesannya ini langsung melalui Kemendikbud Pak Yuda. Sehingga nanti awal tahun ajaran baru siswa kami ini sudah siap untuk menerima buku program sekolah penggerak, sehingga benar-benar anak kami siap all out di dalam menyambut kehadiran sekolah penggerak. Di samping itu Pak Yuda, secara internal tim kami juga sudah kami siapkan tim eksekutor. Jadi tidak mungkin mengimplementasikan sekolah penggerak ini tanpa ada tim yang sudah kami bentuk. Ya, maka secara internal ini tim eksekutor daripada pelaksanaan sekolah penggerak ini juga sudah saya bentuk. Kemudian merancang kebutuhan-kebutuhan fasilitas-fasilitas yang sudah dibutuhkan oleh sekolah penggerak itu pun juga sudah kami persiapkan. Juga Pak Yuda, yang paling penting lagi membangun wacana di sumber daya manusia. Dalam hal ini adalah Bapak Ibu Guru, Ustadz-Ustadzah SMA Al-Azhar. Dengan wacana yang saya bangun ini, maka guru-guru SMA Al-Azhar secara keseluruhan itu minimal sudah mengerti dan memahami apa itu sekolah penggerak. Mungkin itu Pak Yuda yang sudah saya persiapkan untuk mengeksekusi pelaksanaan sekolah penggerak. Oke, tadi sahabat semua sudah mendengarkan apa aja yang sudah dipersiapkan Ustadz Nuripan sebagai kepala sekolah nih untuk menerapkan sekolah penggerak. Nah Ustadz, kira-kira nih siapa aja sih Ustadz yang berperan dalam program sekolah penggerak ini? Oke Pak Yuda, memang dalam rangka transformasi program sekolah yang dulu dalam rangka menyiapkan profil pelajar Pancasila, maka sekolah ini ya tidak berjalan sendiri. Tentunya ada beberapa personal yang harus kita libatkan guna mempermudah implementasinya. Siapa mereka yang saya libatkan? Yang pertama adalah Wakase Kurikulum. Ya, Wakase Kurikulum ini ya sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan sekolah penggerak ini. Kemudian Waka Kesiswaan. Nah, Waka Kesiswaan ini kan sangat berkepentingan akan mengarah pada program profil pelajar Pancasila, sehingga Waka Kesiswaan ini juga kita libatkan. Termasuk semua guru, ya semua guru yang ada di SMA Al-Azhar, termasuk seluruh orang tua, ya. Kemudian siswa itu sendiri, tokoh agama, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, relawan pendidikan, termasuk lembaga-lembaga sosial. Dengan kita melibatkan semua stakeholder yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada di lingkungan masyarakat maupun yang ada di lingkungan perguruan tinggi, maka harapan saya akan lebih cepat, akan lebih mudah untuk mentransformasi program-program yang dulu guna mewujudkan pengembangan hasil daripada
siswa kita menuju pada profil pelajar Pancasila. Itu yang kita libatkan dalam implementasinya, Pak Yuda. Lalu Ustadz, kira-kira nih, Ustadz Nuripan sebagai Kepala Sekolah SMA Al-Azhar, program-program apa aja sih ke depannya yang akan dilakukan atau diterapkan di SMA Al-Azhar? Memang banyak sekali program-program berkelanjutan yang harus kita canangkan. Karena sekolah penggerak ini dituntut pelajarnya ini harus memiliki profil Pancasila. Maka di sini yang akan saya pikirkan ke depan adalah pengembangan kewirausahaan. Bagaimana pelajar atau siswa-siswi SMA Al-Azhar lulus dari lembaga ini itu sudah memiliki bekal, memiliki keterampilan kewirausahaan. Sebagai cikal bakal, siswa Al-Azhar memiliki kemandirian untuk meningkatkan kesejahteraan dalam hidupnya. Ya, ke depan kewirausahaan ini termasuk program unggulan yang kedua dari peningkatan spiritual yang dimiliki oleh siswa SMA Al-Azhar, sehingga ke depan kalau menjadi pengusaha, benar-benar siswa lulusan Al-Azhar menjadi pengusaha muslim. Walaupun kaya raya, tapi tidak akan pernah lupa untuk menasarukan kekayaannya itu kepada lembaga-lembaga Islam, pondok pesantren, para yatim, dan duafa, sehingga secara tidak langsung nanti pelajar lulusan SMA Al-Azhar benar-benar memiliki kesuksesan, Pak Yuda, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Seperti itu, Pak Yuda, gambaran program ke depannya. Nah, Ustadz Nuripan, kalau mendengar ceritanya Ustadz Nuripan tadi, gimana rasanya perjuangan dari tahap 1 di tahap kedua, dan alhamdulillahnya juga diterima. Apa sih Ustadz sebenarnya motivasinya Ustadz Nuripan untuk benar-benar mau, yuk harus nih SMA Al-Azhar harus menjadi sekolah penggerak, mengingat proses dan perjuangannya yang benar-benar luar biasa gitu Ustadz, yang bahkan sekolah lain pun belum tentu mau menerima risiko itu. Saya ini langsung respect, Pak Yuda, karena saya sudah lama ya mengemban sebagai kepala sekolah SMA Al-Azhar di sini, lebih kurang 14 tahun, Pak Yuda, saya itu di sini. Wah, 14 tahun. 14 tahun. Juga saya ini sering mengikuti diklat-diklat, ya, baik yang linier maupun yang tidak linier. Dan diklat-diklat itu, Pak Yuda, saya ikuti tidak hanya tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Saya ini juga sering kali mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang peningkatan manajerial dan kepemimpinan. Sehingga saya benar-benar memiliki kemampuan, ya, memiliki kemampuan untuk memanage. Ya, memanage siapa? Memanage sumber daya yang saya miliki. Tentunya 14 tahun itu ya tidak sedikit, Pak Yuda. Sehingga saya tahu persis tentang sumber daya manusia yang dimiliki oleh guru-guru saya ini, mayoritas potensi semuanya, dan terbentuknya tim yang ada di SMA Al-Azhar ini sangat luar biasa. Sehingga saya yakin dengan saya masuk di kepala sekolah, masuk di sekolah penggerak, insya Allah sangat mudah sekali untuk mengimplementasikannya. Ada tim kewirausahaan, ada tim pemberdayaan siswa melalui bimbingan-bimbingan karir itu, ada tim Al-Quran, ada tim spiritual. Ini juga sebagai sarana untuk mempercepat implementasi daripada sekolah penggerak ini. Itulah yang memotivasi saya ikut mendaftarkan diri sebagai kepala sekolah dan sekolah penggerak. Kami merasa mampu dengan pertolongan Allah terhadap sumber daya guru-guru saya yang saya miliki, yang sangat luar biasa dalam mengemban amanat dan tanggung jawab
dan yang dilihat apa adalah hasil nilai daripada anak-anak didiknya. Itulah saya yakin akan mudah untuk mengimplementasikannya. Seperti itu, Mbak Yuda. Baik Ustadz Nuripan, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Kalian dengar sendiri ya sahabat Mazhar, tadi itu Ustadz Nuripan sudah benar-benar percaya dengan timnya, sudah percaya dengan sumber daya yang ada, percaya dengan guru-guru yang sudah dimiliki SMA Al-Azhar. Nah, terakhir nih Ustadz Nuripan kan udah menjadi kepala sekolah SMA Al-Azhar 14 tahun nih. Kira-kira pengalaman apa sih yang benar-benar sampai hari ini Ustadz Nuripan tuh tidak pernah lupa?